Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Wibar Nafis dengan NIM 2892255, Prodi S1 Manajemen semester 4 yang berkuliah di Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan dosen Dr. Insinyur Sugeng Prayitna SHSMM. Di sini saya ingin mempresentasikan untuk performance tes UTS Manajemen SSDM. Untuk materi saya yaitu pelatihan dan pengembangan. Apa sih pelatihan itu dan juga apa sih pengembangan? Di sini kita lihat untuk pelatihan atau training merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja. Dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu atau terrinci dan rutin. Untuk pengembangan yaitu development diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi pendidikan mempunyai ruang lingkup lebih luas dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, dan sifat-sifat kepribadiannya. Menurut para ahli, pelatihan dan pengembangan menurut para ahli itu ada 3. Yang pertama, menurut Marzuki, pelatihan adalah pengajaran atau pemberian pengalaman kepada seseorang untuk mengembangkan tingkah laku atau pengetahuan skill sikap agar mencapai sesuatu yang diinginkan. Pelatihan bagi karyawan merupakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik sesuai dengan standar. Dan juga untuk menurut Hani Handoko, pengertian latihan dan pengembangan adalah berbeda. Latihan atau training dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci dan rutin, yaitu latihan menyiapkan para karyawan atau tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sekarang. Sedangkan pengembangan atau development mempunyai ruang lingkup lebih luas dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuannya, kemampuan, sikap, dan sifat-sifat kepribadian. Dan juga menurut Maria Tua Effendi H., latihan dan pengembangan dapat didefinisikan sebagai usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai. Selanjutnya, Maria Tua menambahkan pelatihan dan pengembangan merupakan 2 konsep yang sama, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuannya. Nah, untuk jenis pelatihan dan pengembangan ada yang pertama, pelatihan keahlian. Pelatihan keahlian atau skills training merupakan pelatihan yang sering dijumpai dalam organisasi. Program pelatihannya relatif sederhana. Kebutuhan atau kekurangan diidentifikasi melalui penilaian yang jeli. Kriteria penilaian efektivitas pelatihan juga berdasarkan pada sasaran yang diidentifikasi dalam tahap penilaian. Yang kedua, pelatihan ulang. Pelatihan ulang atau retraining adalah subset pelatihan keahlian. Pelatihan ulang berupaya memberikan kepada para karyawan keahlian-keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Seperti tenaga kerja instansi pendidikan yang biasanya bekerja menggunakan mesin ketik manual, mungkin harus dilatih dengan mesin komputer atau akses internetnya. Yang ketiga, pelatihan lintas fungsional.
Pelatihan lintas fungsional atau cross-functional training melibatkan pelatihan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain dan pekerjaan yang ditugaskannya. Yang keempat, ada pelatihan tim. Pelatihan tim merupakan bekerjasama terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Yang kelima, pelatihan kreativitas. Pelatihan kreativitas atau kreativitas training berlandaskan pada asumsi bahwa kreativitas dapat dipelajari. Maksudnya, tenaga kerja diberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin yang berdasar pada penilaian rasional dan biaya dan kelaikan. Sasaran pelatihan. Menurut Faisal Rifai tahun 2014, pada dasarnya setiap kegiatan yang terarah tentu harus mempunyai sasaran yang jelas. Memuat hasil yang diinginkan dicapai dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Demikian pula dengan program pelatihan, hasil yang ingin dicapai hendaknya dirumuskan dengan jelas agar langkah-langkah persiapan dan pelaksanaan pelatihan dapat diarahkan untuk mencapai sasaran yang ditentukan. Oleh karena itu, sasaran pelatihan dikategorikan ke dalam beberapa antara lain yaitu: yang pertama, kategori psikomotorik, meliputi pengontrolan otot-otot sehingga orang dapat melakukan gerakan-gerakan yang tepat. Sasarannya adalah agar orang tersebut memiliki keterampilan fisik tertentu. Yang kedua, kategori efektif, meliputi perasaan, nilai, dan sikap. Sasaran pelatihan dalam kategori ini adalah untuk membuat orang mempunyai sikap tertentu. Dan yang ketiga, kategori kognitif, meliputi proses intelektual seperti mengingat, memahami, dan menganalisis. Sasaran pelatihan pada kategori ini adalah untuk membuat orang mempunyai pengetahuan dan keterampilan berpikir. Dimensi dan indikator pelatihan. Dalam mengukur variabel pelatihan, penelitian mengadaptasi indikator yang digunakan dalam penelitian Gary Distler tahun 2015. Pelatihan dibagi menjadi 5 indikator, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada instruktur. Mengingatkan pelatihan umumnya berorientasi pada peningkatan skill. Maka para pelatih yang dipilih untuk memberikan materi pelatihan harus benar-benar memiliki klasifikasi untuk memadai sesuai dengan bidangnya profesional dan berkompeten. Yang A, kualifikasi atau kompetensi yang memadai. Yang B, memotivasi peserta. C, kebutuhan umpan balik. Yang kedua, peserta pelatihan. Peserta pelatihan tentunya harus diseleksi berdasarkan persyaratan tertentu dan kualifikasi yang sesuai. A, semangat mengikuti pelatihan. B, keinginan untuk memperhatikan. 3. Metode pelatihan akan menjamin berlangsungnya kegiatan pelatihan sumber daya manusia yang efektif apabila sesuai dengan jenis materi dan kemampuan peserta pelatihan. Seperti A, kesesuaian metode dengan jenis pelatihannya. Yang B, kesesuaian metode dengan materi pelatihan. Nah, untuk dimensi dan indikator pelatihan selanjutnya ada materi. Pelatihan sumber daya manusia merupakan materi atau kurikulum yang sesuai dengan tujuan pelatihan sumber daya manusia yang hendak dicapai oleh perusahaan. A, menambah kemampuan, dan B, kesesuaian materi dengan tujuan pelatihannya. Kelima, tujuan pelatihan. Pelatihan memerlukan tujuan yang telah ditetapkan, khususnya terkait dengan penyusunan rencana aksi atau action plan dan penetapan sasaran.
serta hasil yang diharapkan dari pelatihan yang diselenggarakan. Yang A. Keterampilan peserta pelatihan. B. Pemahaman etika kerja peserta pelatihan. Nah, di sini ada perbedaan antara pelatihan dan pengembangan. Untuk yang pelatihan ada tujuan peningkatan kemampuan individu bagi kepentingan jabatan saat ini. Untuk sasarannya peningkatan kinerja jangka pendek. Ketiga, orientasi atau kebutuhan jabatan sekarang. 4, efek terhadap karir atau keterkaitan dengan karir relatif rendah. Pengembangan. Pertama, tujuan peningkatan kemampuan individu bagi kepentingan jabatan yang akan datang. Sasaran peningkatan kinerja jangka panjang. Untuk orientasi kebutuhan perubahan terencana atau tidak terencana. Untuk efek terhadap karir, keterkaitan dengan karir yang relatif tinggi. Jadi untuk pengembangan itu semacam upgrade diri sendiri, upgrade-nya kita. Jika kita ingin sukses, maka kita sendiri itu harus di-upgrade, harus dikembangkan untuk ilmunya, untuk pemahamannya, untuk pola pikirnya juga. Ya, itu dari pelatihan baru nantinya akan berkembang dengan sendirinya kalau sudah pengalaman sih. Nah, untuk tahapan proses pelatihan dan pengembangan. Penilaian kebutuhan pelatihan. Yang pertama, penilaian kebutuhan pelatihan. Yang kedua, penilaian kebutuhan tugasnya. Yang ketiga, penilaian kebutuhan karyawan. Keempat, perumusan tujuan pelatihan. Dan juga ada prinsip-prinsip pelatihan. Yang pertama yaitu partisipasi. Yang kedua, pendalaman. Yang ketiga, relevansi. Yang keempat, pengalihan. Yang kelima, umpan balik. Yang keenam, suasana nyaman. Yang ketujuh, memiliki kriteria. Nah, merancang dan menyelesaikan prosedur pelatihan. Yang pertama itu tentunya pelatihan instruksi pekerjaan. Yang kedua, perputaran pekerjaan magang dan pelatihan. Yang ketiga, kuliah dan presentasi. Yang keempat, permainan peran dan pemodelan perilaku. Yang kelima, studi kasus. Yang keenam, simulasi. Yang ketujuh, studi mandiri dan pembelajaran program. Dan kedelapan, pelatihan laboratorium. Kesembilan, pembelajaran aksi. Nah, untuk tipe-tipe efektivitas program pelatihan itu ada yang pertama, reaction. Nah, untuk ukuran mengenai reaksi ini didesain untuk mengetahui opini dari para peserta mengenai program pelatihan. Usaha untuk mendapatkan opini para peserta tentang pelatihan ini terutama didasarkan pada beberapa alasan utama, seperti untuk mengetahui sejauh mana para peserta merasa puas dengan program untuk maksud diadakannya beberapa revisi atau program pelatihan, untuk menjamin agar para peserta yang lain bersikap represif untuk mengikuti program pelatihan. Learning. Informasi yang ingin diperoleh melalui jenis evaluasi ini adalah mengetahui seberapa jauh para peserta menguasai konsep-konsep, pengetahuan, keterampilan yang diberikan selama pelatihan. Yang ketiga, behavior. Perilaku dari para peserta sebelum dan sesudah pelatihan.
dapat dibandingkan guna mengetahui tingkat pengaruh pelatihan terhadap perubahan performansi mereka. Langkah ini penting karena sasaran dari pelatihan adalah untuk mengubah perilaku atau performansi para peserta pelatihan setelah diadakan program pelatihan. Organizational result. Tujuan dari pengumpulan informasi pada level ini adalah untuk menguji dampak pelatihan terhadap kelompok kerja atau organisasi secara keseluruhan. Yang kelima, cost effectivity, yang dimaksudkan untuk mengetahui besarnya biaya yang dihabiskan bagi program pelatihan dan apakah besarnya biaya yang untuk pelatihan tersebut terhitung kecil atau besar dibandingkan biaya yang timbul dari permasalahan yang dialami oleh organisasi. Untuk tujuan pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, memperbaiki kinerja karyawan-karyawannya yang bekerja secara tidak memuaskan karena kekurangan keterampilan merupakan calon utama pelatihan, kendati pun tidak dapat memecahkan semua masalah kinerja yang efektif. Program pelatihan dan pengembangan yang sehat sering berfaedah dalam meminimalkan masalah ini. Yang kedua, memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi. Melalui pelatihan, pelatih memastikan bahwa karyawan dapat mengaplikasikan teknologi baru secara efektif. Yang ketiga, mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar kompeten dalam pekerjaan. Seorang karyawan baru acap kali tidak menguasai keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi job kompeten, yaitu mencapai output dan standar mutu yang diharapkan. Yang keempat, membantu memecahkan masalah operasional. Para manajer harus mencapai tujuan mereka dengan kelangkaan dan kelimpahan sumber daya. Kelangkaan sumber daya finansial dan sumber daya teknologi manusia atau human technological resource, dan kelimpahan masalah keuangan manusia dan teknologi. Yang kelima, mempersiapkan karyawan untuk promosi. Satu cara untuk menarik, menahan, dan memotivasi karyawan adalah melalui program pengembangan karir yang sistematis. Yang keenam, mengorientasikan karyawan terhadap organisasi. Karena alasan inilah beberapa penyelenggara orientasi melakukan upaya bersama dengan tujuan mengorientasikan para karyawan baru terhadap organisasi dan bekerja secara benar. Yang ketujuh, memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi. Misalnya, sebagian besar manajer adalah berorientasi pencapaian dan membutuhkan tantangan baru di pekerjaannya. Ini untuk tujuan pelatihan dan pengembangan di dunia kerja ini sangat membantu dan sangat memang harus dilakukan dan wajib dalam suatu perusahaan yang besar atau perusahaan-perusahaan terutama di perusahaan kayak perakitan dan juga perusahaan yang perusahaan startup seperti kayak pengenalan produk baru juga banyak sih ya di dunia kerja yang emang harus seperti karyawan-karyawan baru harus dilatih dulu dan juga pengembangannya supaya di dalam suatu perusahaan itu agar bisa stabil dan maju terus ke depannya. Nah, untuk tujuan pengembangan karyawannya ya, tujuan pengembangan karyawan adalah untuk memperbaiki efektivitas kerja karyawan. Nah, ini yang dicari tadi.
Dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan, perbaikan efektivitas kerja dapat dilakukan dengan cara memperbaiki pengetahuan karyawan, keterampilan karyawan maupun sikap karyawan itu sendiri terhadap tugas-tugasnya. Menurut Rahman dan Husnan tahun 2004, pengembangan karyawan bertujuan dan bermanfaat bagi perusahaan, karyawan, konsumen, dan atau masyarakat yang mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Menurut Tohardi tahun 2008, tujuan pengembangannya yaitu yang pertama, produktivitas. Dengan pengembangan produktivitas kerja karyawan akan meningkat, kualitas dan kuantitas produksi akan semakin baik. Karena technical skill, human skill, dan managerial skill karyawan akan semakin baik. Yang kedua, efisiensi. Pengembangan karyawan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya manusia, waktu, bahan baku, dan mengurangi ausnya mesin-mesin. Pemborosan berkurang, biaya produksi relatif kecil sehingga daya saing perusahaan semakin kecil juga. Yang ketiga, kerusakan. Pengembangan karyawan bertujuan untuk mengurangi kerusakan barang, produksi, dan mesin-mesin karena karyawannya semakin ahli dan terampil dalam melaksanakan pekerjaannya. Keempat, kecelakaan. Pengembangan bertujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan karyawan, sehingga jumlah biaya pengobatan yang dikeluarkan perusahaan berkurang juga. Kelima, pelayanan. Pengembangan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari karyawan kepada nasabah perusahaan, karena pemberian pelayanan yang lebih baik merupakan daya penarik yang sangat penting bagi rekanan-rekanan perusahaan bersangkutan. Yang keenam, ada moral. Dengan pengembangan moral, karyawan akan lebih baik karena keahlian dan keterampilan sesuai dengan pekerjaannya sehingga mereka antusias menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Yang ketujuh, karir. Dengan pengembangan, kesempatan untuk meningkatkan karir karyawan semakin besar karena keahlian, keterampilan, dan prestasi kerjanya lebih baik. Promosi ilmiah biasanya didasarkan kepada keahlian dan prestasi kerja seseorang. Yang kedelapan, konseptual. Dengan pengembangan, manajer akan semakin cakap dan cepat dalam mengambil keputusan yang lebih baik karena technical skill, human skill, dan managerial skill-nya lebih baik. Yang kesembilan, kepemimpinan. Dengan pengembangan, kepemimpinan seorang manajer akan lebih baik, human relation-nya lebih luas, motivasi lebih terarah sehingga pembinaan kerjasama vertikal dan horizontal semakin harmonis. 10. Balas jasa. Dengan pengembangan balas jasa atau gaji upah intensif dan benefit, karyawan akan meningkat karena prestasi kerja mereka semakin besar. Ke-11, konsumen. Pengembangan karyawan akan memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat konsumen karena mereka akan memperoleh barang atau pelayanan yang lebih bermutu. Ada manfaat pelatihan dan pengembangan. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas, memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia, mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kinerja yang dapat diterima. Selanjutnya, membentuk sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan, mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja. Yang terakhir, membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. Untuk kelemahan pelatihan dan pengembangan itu sendiri ada pertama, pelatihan dan pengembangan dianggap sebagai obat untuk semua penyakit organisasional. Partisipan tidak cukup termotivasi untuk memusatkan perhatian dan komitmen mereka. Yang ketiga, sebuah teknik dianggap dapat diterapkan di semua kelompok dalam semua situasi dengan keberhasilan yang sama. Yang keempat, kinerja partisipan tidak dievaluasi begitu karyawan telah kembali ke pekerjaannya. Yang kelima, informasi biaya manfaat untuk mengevaluasi program pelatihan tidak dikumpulkan. Keenam, sedikit atau tidak ada persiapan untuk tindak lanjut. Yang ketujuh, ketiadaan atau kurangnya dukungan manajemen. Sekian dan terima kasih untuk presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.